Ya, sekarang itu sudah lurus tuh, sudah lurus. Saya tidak memerlukan berapa derajat, tapi saya akan membuat patokan saja, lurus. Nah, berapa rubahnya? Ya, kita coba dulu 95 ataupun 6 derajat ke kiri. Saya rasa cukup itu. Kita ini sekarang sedang ada di Selat Malaka dan tuh ada kapal sebelah sana. Dan juga ada kapal ikan nih, kapal ikan. Kita lihat situasinya. Apakah dia jalan ke kiri, apakah dia diam atau dia jalan ke kanan. Dalam situasi pengamatan visual seperti ini, ada beberapa metode untuk menentukan apakah dia memotong di depan kita atau di belakang kita. Metode yang tradisional jika orang itu sudah terbiasa, kita bisa menggunakan binokular. Dilihat langsung ke sana. Ya, saya akan tunjukkan. Seperti ini. Semoga gambarnya bagus. Mana kapal ikannya? Oh itu ya. Mungkin di kamera tidak jelas, tapi kalau di mata, saya taruh di mata saya, itu kita bisa melihat wake ataupun bekas air di belakang dia. Jika ada bekas air di belakang dia, mungkin dia jalan. Kemudian yang kedua, meskipun kita memiliki radar, ada beberapa officer yang mengatakan, oh ada radar, nggak usah baring-baring gitu. Meskipun ada radar, kita tetap bisa menggunakan baringan. Misalnya dengan menggunakan azimuth circle ini, ya. Meskipun ada radar, tetap visual itu lebih reliable ketimbang dengan radar sebenarnya. Kita bisa melihat dan membaring dari lubang ini, ya. Dari lubang yang kecil ini dibaring. Kemudian di sini itu ada benang nih, ada benang kecil. Kita tinggal taruh aja di celah slit yang kecil ini, ya. Diluruskan dengan benang itu dan diluruskan dengan kapal ikannya. Saya akan sebisa mungkin menunjukkan di kamera gitu kan. Tapi sulitnya ya. Pokoknya diluruskan antara slit ini, kemudian garis benang ini diluruskan dengan kapal ikan. Ya. Ya, sekarang itu sudah lurus tuh, sudah lurus. Saya tidak memerlukan berapa derajat, tapi saya akan membuat patokan saja, lurus. Nah, lalu kita biarkan ya sekitar beberapa menit lah. Karena apa? Karena kita masih punya waktu sebenarnya. Kalau perkiraan saya jarak ke sana itu ya sekitar 2 nautical miles lah, atau sekitar 3 km. Nah, setelah beberapa menit nanti kita akan lihat lagi. Ini posisi tidak kita rubah, kita akan lihat lagi ke sana. Jika beberapa menit dia berada di belakang garis, jadi dia berubah ke kanan, berarti dia akan di sebelah kanan kita dan kita akan lewat di depan dia. Berarti kita tahu nih akan mengubah haluan kemana kita, ke kiri atau ke kanan, ya kan? Yang lebih aman. Itu yang kedua dengan menggunakan itu. Yang ketiga, kita bisa menggunakan bantuan radar juga. Menggunakan bantuan radar, di sini jelas kelihatan dia itu sedikit memiliki vektor ini, ya. Supaya lebih jelas kita bisa tambahkan misalnya menjadi 30 menit lah. 30 menit, ya. 30 menit. Tambahkan tuh. Kelihatan vektor kita sudah lewat. Jadi ketika dia sampai di haluan kita sudah lewat. Artinya lebih aman bagi kita untuk lewat ke sebelah kiri. Tinggal yang penting kita lakukan adalah berapa jarak yang harus kita ambil supaya kita lewat dari dia itu dengan aman. Kita klik saja di sini. Ini CPA-nya 0,39. Oh iya. Kita lihat juga di sini. BCR-nya itu tidak ada, bau crossing range itu tidak ada. Artinya dia tidak memotong di depan kita. Tapi CPA ataupun closest point of approach-nya itu 0,46. 0,46 itu kalau di coastal seperti ini. Definisi coastal setiap perusahaan itu berbeda-beda. Yaitu ada yang 25 nautical miles, ada yang 12 nautical miles, tergantung company policy. Tapi kalau untuk di perusahaan saya, yang definisi coastal itu adalah 25 nautical miles dari daratan. Dan kita lihat kita itu berapa jaraknya dari daratan sekarang. Tidak perlu diukur, kita lihat ini adalah 10 nautical miles skalanya. Dengan mata telanjang aja kita kelihatan itu sudah lebih dari 25 nautical miles. Berarti kita masih di open sea.
menurut definisi daripada sistem ataupun company policy. Jika OpenSea, maka CPA policy berdasarkan perusahaan kita ambil 1 nautical miles ya. Karena sekarang 0,44 berarti kita masih belum sesuai dengan company policy. Jika belum sesuai dengan company policy, untuk mengikuti itu kita akan mengubah haluan lebih ke kiri lagi. Mengapa? Karena kita tahu dia tidak memotong di depan haluan kita. Dan dia pun sekarang bahkan diam. Kita akan mengubah haluan ke kiri lagi supaya mendapatkan CPA yang aman sesuai dengan company policy. Berapa rubahnya? Ya kita coba dulu 95 ataupun 6 derajat ke kiri. Saya rasa cukup itu ya. Seperti itu kira-kira bernavigasi untuk para kadit ataupun orang umum yang pengen tahu bagaimana caranya bernavigasi di atas kapal ya. Matahari sebentar lagi terbit, udah mulai ada warna-warna di langit itu, warna cahaya matahari.